Oke, terima kasih. Selamat datang, Bu. Saya biasa online berjumpa dengan kita, tapi akhirnya saya bisa berjumpa dengan tatap muka. Saya bersyukur dan terima kasih kepada saudara-saudari yang mendukung kami dalam doa. Dengan anugerah Tuhan, kami dan istri saya sudah kembali ke Palembang. Haleluya, dengan sehat. Memang tetap harus dikontrol, tapi kami percaya Tuhan semakin memulihkan kami secara fisik maupun secara jiwa juga. Iman juga selalu dikuatkan oleh Tuhan. Saya percaya. Dan pertemuan ini sangat-sangat berarti bagi saya, karena ini sekretariat WGM ini udah hampir 2 tahun, setahun sudah ini menjelang 2 tahun, menuju ke tahun kedua. Tapi inilah yang pertemuan yang pertama kali yang diadakan di sekretariat kita. Ini pertemuan perdana, secara rutin maksud saya. Jadi memang inilah tujuan kami sewa gedung ini, memfasilitasikan yang sekretariat ini di kafe dan kantor dan tempat pemuritan ini yang maunya dipakai untuk kita semua, untuk lebih dekat mengenal Tuhan. JBY kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah bacakan ini, hari ini bab ke-8. Temanya Satedu dan Jurnal bersama Yesus. Sate dan nasi. Sate dan nasi. Kan firman JBY juga kita setiap hari makan. Pasti sudah dibaca ya ini. Bro Masri sudah baca? Oh iya, puji Tuhan. Bab 8 halaman 126. 126. Nah, selama 7 minggu, 8 minggu kita sudah pelajari apa tujuannya jurnal bersama Yesus ini. Pandang Yesus, memikirkan Yesus. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang dulu saya perkenalkan, wah, Pak Pendeta, ini ada pelatihan yang sangat praktis, bukan teori baru. Ini pelatihan yang sangat praktis sekali. Coba pikirkan Yesus. Coba pandang Yesus. Anggaplah Yesus ada di samping kita. Pasti dia akan berbuat sesuatu buat kita. Yesus Immanuel. Coba kita pikirkan, pandang dia, menyertakan dia dimanapun kita berada. Saya ajak dia. Tapi ketika beberapa hari kemudian, ketika dia berjumpa lagi sama saya, dia katakan seperti ini. Dia bertanya, Pak Pendeta, bukankah itu sepertinya permainan otak? Memandang Yesus, memikirkan Yesus. Bukankah itu permainan pikiran? Kok Yesus tidak kelihatan? Kita anggap aja Yesus ada. Kita pikirkan aja. Jadi dia bilang, sepertinya saya rasa itu permainan pikiran, permainan otak. Bagaimana menurut saudara-saudari? Menikmati penyertaan Tuhan, memandang Yesus, memikirkan Yesus, apakah itu permainan otak, permainan pikiran? Tidak. Saya tahu maksudnya dia, karena dia itu belum dilatih, belum begitu terbiasa untuk memikirkan, memandang Yesus. Nah, tapi ini bukan hanya berjalan bersama Yesus, bukan hanya permainan pikiran, permainan otak. Jauh daripada itu maknanya. Dan di dalam Alkitab jelas berkata, kita bisa menikmati penyertaannya. Karena Yesus ada di dalam hati kita. Namun, ketika kita mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus, ada satu hal lagi yang harus kita berhati-hati, yaitu
mistisisme. Yesus tidak kelihatan, tapi kita bisa nikmati, kita bisa alami. Suara Tuhan tidak bisa kita dengar seperti suara saya sekarang, tapi kita bisa memahami apa suara Tuhan itu, maksud Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani itu memang hal yang mistis, tapi bukanlah kita mengejar mistisisme itu, bukan. Jadi untuk kita menghindari daripada jatuhnya mistisisme, kita mesti pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika kita melatih diri kita dengan jurnal bersama Yesus ini, kita harus rajin membaca dan merenungkan dan mendengar firman Tuhan itu. Sangat penting. Karena firman Tuhan inilah pedoman bagi kita. Semua pelatihan rohani kita, apapun itu, bukan JBE, tapi ada pelatihan-pelatihan pemuritan-pemuritan lain yang kita lakukan, itu semuanya kita jalankan di dalam lingkungan Alkitab. Harus di dalam lingkungan Alkitab. Di halaman 127, ada Yohanes pasal 14 ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 17 dan 23. Bro Masri, boleh bacakan? Itu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Dalam diam bersama-sama dengan dia. Amin. Inilah buktinya kenapa memandang Yesus, memikirkan Yesus itu bukan permainan pikiran, bukan permainan otak. Karena firman Tuhan jelas berkata, kita bisa mengenal Yesus. Karena Yesus berdiam di dalam diri kita. Maka kita bisa mengalami, bisa menikmati. Kalau tidak ada firman ini, kalau firman tidak ada bukti daripada firman itu, boleh katakan memandang Yesus, memikirkan Yesus itu permainan pikiran, permainan otak. Tapi kita berani katakan itu tidak, bukan. Karena jelas ada buktinya di dalam firman Tuhan. Jadi firman itu sangat-sangat penting. Ajaran sesat, Indonesia banyak ajaran sesat? Banyak, bukan banyak, orang Jawa bilang, banyak. Ajaran sesat. Ajarannya, titik awalnya sama dengan kita. Mereka semua, apa yang mereka ajarkan, itu dari Alkitab. Mereka selalu bilang, kami belajar dari Alkitab, kami belajar dengan Alkitab. Firman kami itu dari Alkitab. Kemudian mereka kutip ayat-ayat firman Tuhan. Betul kan? Tapi ajaran sesat, namanya sesat. Karena ujungnya beda. 99% sama jalannya, tapi ujungnya beda. Kalau bahasa Korea itu idan. I berbeda. Dan artinya ujung. Ujungnya beda. Itu namanya ajaran sesat dalam bahasa Korea. 99% itu sepertinya ajaran itu di jalan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang-orang ikut, wow ya betul, oh benar. Tapi ketika orang mau percaya, mereka agak bengkok, agak belok, menyesatkan, itu namanya ajaran sesat. Oleh sebab itu kita harus tekun belajar firman Tuhan. Selalu merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang kita alami, baik pendengaran maupun penglihatan, apapun Tuhan izinkan kita alami, itu harus diperiksa melalui firman Tuhan. Apakah itu Alkitabiah atau tidak. Maka jurnal bersama Yesus, pengalaman rohani kita sharing dengan jurnal JBI ini, kemudian bukan hanya kita sendiri tulis, kita sharing kepada sesama kita. Supaya kita saling mengecek, apakah pengalaman kita itu benar-benar di jalan yang benar, atau di lingkungan yang benar, atau bukan itu. Maka Kolose pasal 3 ayat 16 di halaman
Mana ya? 131. Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Jadi kita saling dengan hikmat daripada Tuhan, kita bisa mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi saling menegur, saling mengajar, saling membangun. Jadi apakah itu tetap di lingkungan Alkitab atau bukan? Itu penting yang harus kita lakukan. Maka kita harus sharing di dalam grup kita. Menurut Alkitab, ketika ada dua cara untuk memiliki iman yang kuat. Kalau kita mau memiliki iman yang kuat, ada dua cara yang disampaikan kepada kita di Alkitab, yaitu yang pertama, memandang Yesus. Kalau kita mau iman kita dikuatkan, kita harus memandang Yesus. Itu Ibrani pasal 12 ayat 2 di halaman 130. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ketika kita memandang Yesus, ketika mata kita tertuju kepada Yesus, Tuhan Yesus itu yang menguatkan iman kita. Dan satu lagi, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita timbul dan dikuatkan. Jadi dua cara, memandang Yesus dan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Berarti itu dua hal, bukan dua hal yang berbeda, itu satu hal. Jadi memandang Yesus dan membaca firman, hal yang sama. Jadi karena firman Tuhan itu, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan menjadi firman. Firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Itu. Jadi kita membaca firman Tuhan itu sangat-sangat penting untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, kita menyadari siapa diri kita. Orang yang berdosa, orang yang banyak kekurangan. Dan ketika kita membaca diri kita, siapa tahu Yesus? Siapa Yesus itu? Kita tahu kita lebih mengenal siapa Yesus. Dan nas hari ini di halaman 126 Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13 itu, ayat ini terkenal sekali. Firman itu bisa membuat kita untuk membedakan pikiran ini dari mana. Pikiran ini, suara ini dari mana, kita bisa bedakan. Coba kita sama-sama ya. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan berkuat dan lebih tajam daripada padang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan dan firman itu masuk ke dalam kita, Dia berkarya seperti pribadi yang hidup. Dia berkarya, Dia membedakan akar pikiran kita yang muncul di hati kita. Oh, ini pikiranku sendiri ya. Oh, ini pemasukan daripada si jahat itu. Atau kita sadar, wah inilah kehendak Tuhan. Oh, betul, ini yang harus kutaati. Kita bisa bedakan kalau firman itu masuk ke dalam hati kita. Kalau tidak ada firman, kita bingung. Ini pikiran saya kah? Ini kehendak Tuhan kah? Banyak jemaat bingung. Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Jadi banyak jemaat berdoa, Tuhan berbicaralah kepada saya mau tahu kehendak-Mu dalam bisnisku. Aku mau tahu kehendak-Mu dalam pendidikan anakku. Aku mau tahu, mau mengenal kehendak-Mu di dalam keluargaku. Padahal kehendaknya sudah tertulis di Alkitab.
Jadi kalau kita baca Alkitab, di situ kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Walaupun kita banyak situasi, keadaan kita berbeda-beda, tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Itu bisa bisa kita terapkan di dalam situasi kita masing-masing. Karena firman itu walaupun kita dengar satu ayat yang sama, penerapan suara Tuhan itu bisa beda-beda. Saat ini pun sama. Saya menyampaikan materi ini kepada kita, tapi apa yang Anda terima daripada waktu ini bisa beda-beda. Karena Roh Kudus sedang menerangi firman yang kita dengar. Itu namanya rema. Dan bukankah kita 1-2 kali yang mengalami? Setiap hari kita dengan kita mengalami firman yang baru. Dan beberapa contoh di dalam bab 8 itu, beberapa contoh ada yang bisa kita pakai untuk konseling jemaat kita, atau konseling teman-teman kita, konseling anak-anak kita, seperti itu. Contoh, Galatia pasal 5 ayat 19 di halaman 129. Di situ ada, kalau kita melihat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, jika di dalam komunitas Kristen, yaitu dalam keluarga maupun persekutuan seperti kita atau di gereja, jika terjadi perselisihan, muncul kepentingan diri sendiri atau perpecahan, kita harus menyadari bahwa sekarang kita ini dipermainkan oleh si jahat, iblis. Karena hal-hal yang seperti itu yang ditulis di Galatia pasal 5 ayat 19 ini bukanlah daripada Tuhan Yesus. Itu hasil perbuatan daging. Jelas, itu sedang kita dipermainkan, diombang-ambingkan oleh si jahat. Jadi mesti tahu. Jangan berfokus pada siapa yang benar. Oh, si A itu salah. Yang benar yang ini. Bukan beda-bedain orang, memihak yang ini itu sedang dipermainkan. Jadi kalau terjadi perselisihan, kalau terjadi kepentingan diri sendiri atau terjadi perpecahan, kita mesti sadar, no, ini kita sekarang diserang oleh si jahat. Jangan ditelan, jangan dipermainkan lagi. Kita harus sadar dan melawan dia dengan firman. Jadi di sini banyak ada perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati juga ada, amarah juga ada, banyak kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Banyak hal ini karena iblis sedang mempermainkan kita. Jadi jangan berpikir siapa yang benar, siapa yang salah. Itu bukanlah yang fokus utamanya. Jadi kalau kita tahu firman ini, kita bisa bedakan. Oh, sekarang iblis mau bekerja. Kalau kita tidak tahu firman ini, itu yang ini benar, kamu yang salah, kamu yang harus minta. Bukan itu. Lebih penting sekarang kita yang iblis sedang bekerja. Jika di antara kita, bukan di dalam komunitas, tapi kita pribadi kita sedang agak sulit memiliki problem, masalah dengan seseorang, entah itu teman pelayanan atau keluarga atau teman sekolah, teman tempat kerja atau jemaat kita, jika kita sendiri sedang mengalami masalah dengan seseorang, inilah suara Tuhan, inilah kehendak Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. 1 Petrus di bawah ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Ibu boleh bacakan? Sorry, saya kurang tahu namanya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Kalau kita dicaci maki, jangan membalas mencaci. Kalau kita dianggap jahat, kalau kita diperlakukan kejahatan-kejahatan, kita dipersulitkan atau ya kita disakiti oleh seseorang,
jangan membalas dengan kejahatan itu. Jelas firman Tuhan. Jelas firman Tuhan. Bukan omongan saya itu. Firman Tuhan jelas. Jadi, apa yang seharusnya menjadi respon kita terhadap orang itu, ini firman Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas. Bagian kita hanya menaati firman Tuhan. Menaati. Dan kita menunggu apa yang Tuhan berbuat. Bagaimana Tuhan berbuat atas ketaatan kita. Kita taat. Bagian kita tidak membalas dengan kejahatan. Tidak mencaci maki lagi. Membalas itu. Kalau kita taat, Tuhan pasti bekerja. Itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Kalau sekarang mungkin kita sebagai pelayan Tuhan, mungkin sedang kita menderita. Entah kenapa kita sekarang kesulitan. Mungkin menderita, diejek. Kalau ketika kita mengalami kesulitan dalam mengikuti jalannya Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat 19, halaman berikutnya, 130, itu bisa menjadi jawaban kita. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, dan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Walaupun kita menderita karena kita sedang mengikuti jalannya Tuhan, walaupun kita tidak tahu kenapa ini terjadi, kesulitan, pergumulan, tapi firman jelas berkata, tetap kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Karena Dia adalah Sang Pencipta kita, Sang Pencipta kita, dan Dialah yang setia, dan Dia akan menolong kita. Jika firman-firman seperti ini menjadi dasar kehidupan kita, wow, luar biasa Tuhan berkarya di dalam hidup orang-orang yang ikut menaati firman-Nya. Waktunya berjoget-joget. Bagian kita, JB ini, selama 7 minggu, 8 minggu, Bapak Ibu, Saudara, berapa kali seminggu menulis jurnal bersama Yesus? Dan setiap hari, apakah Anda bersaat teduh? Saya senang setiap hari di WA saya, ada banyak renungan dari teman-teman masuk. Anda juga terima? Coba hitung sehari berapa renungan Anda terima. Pasti lebih dari 3 ya. Bukan 1. Lebih dari 3. Ada yang 10. Ada yang banyak sekarang. Kalau ada renungan, di-share ke teman. Bagus. Renungan itu sangat-sangat memperkayakan kita. Tapi lebih penting adalah mempraktekkan. Firman yang kita renungkan itu kita praktekkan dalam hidup kita. Firman untuk apa kita baca? Untuk kita lakukan. Firman yang kita baca menjadi firman hidup yang menjadi nyata dalam hidup kita. Maka kita renungkan. Bukan hanya merasa diberkati, sudah tutup. Hidup beda. Itu tidak ada faedahnya. Betul? Firman yang kita baca, maunya firman itu menjadi perubahan hidup kita. Maka jurnal bersama Yesus ini, di dalam jurnal bersama Yesus ini kita ada bagian. Mungkin Anda sudah pernah tulis pertanyaan-pertanyaan. Firman apa yang Anda baca hari ini? Dan apakah Anda taat atau tidak? Itu pertanyaan itu ada. Supaya firman jurnal bersama Yesus ini hidup jurnal ketaatan. Dari firman, apa yang Tuhan taruh di hati kita, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, kita taat, kita lakukan di dalam firman Tuhan. Maka firman itu menjadi bagian kita dalam hidup kita. Saya akan membacakan satu jurnal seorang ibu pendeta yang dia itu suatu hari dia merenungkan bersaat teduh, dan dalam kesehariannya dia mengalami manfaatnya, kekuatannya daripada saat teduh itu. Ini jurnalnya, saya akan membacakannya. Berikut ini adalah nas saat teduh pagi ini.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Syukur sekali karena tadi pagi Tuhan mengingatkan saya untuk berjaga-jaga. Hari ini benar-benar iblis seperti singa yang ganas datang kepada saya. Dia memasang banyak jerat di mana-mana untuk menjadikan saya mangsanya yang dapat ditelan. Waktu bersama dengan anak-anak, iblis pasang jerat di situ. Waktu mengambil foto keluarga, waktu mengikuti pemuridan, dan waktu makan bersama dengan majelis gereja, paling berbahaya karena perilaku anak-anak dan suami. Yang terakhir, sesudah pulang ke rumah, waktu membereskan rumah, iblis taruh lagi jerat terakhir di situ. Seandainya saya tidak merenungkan firman Tuhan pagi hari, iblis pasti kenyang sekali. Tetapi karena mulai pagi saya makan firman Tuhan, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Hai bajingan licik, cobalah apapun juga, pasti tidak akan pernah terjadi hal-hal yang engkau mau. Pergilah daripadaku. Memang ada banyak momen yang sangat meruncingkan, tetapi syukur Tuhan Yesus menolong saya untuk terus pegang firman-Nya. Di bulan Mei, bulan keluarga, saya harus lebih tekun dalam doa agar bulan ini menjadi suatu kebahagiaan yang besar bagi keluarga saya, seperti saling mengasihi, saling memberkati, dan menikmati berkat dan anugerah Tuhan Yesus. Jika saya tidak berdoa, bulan keluarga ini bisa jadi bulan yang paling buruk, bulan yang penuh dengan stres. Seorang ibu pendeta ini, jika dia tidak merenungkan firman Tuhan dan tidak mengingat kembali firman yang dia renungkan dan tidak memegang firman yang dia renungkan, bisa jadi dia ditelan, dipermainkan si iblis. Tapi karena dia pegang firman Tuhan, dia sadar, dia tahu, iblis sedang mau mencari mangsanya. Hampir-hampir aku jadi mangsanya. Dia karena firman itu dia terus teringat, maka dia bisa menang atas godaan daripada si iblis. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Dan firman yang kita renungkan itu untuk kita yang taat. Bukan kita suruh temannya yang taat. Kita suruh jemaatnya yang taat. Kita yang taat. Dan satu hal lagi harus yang kita ingat itu, bagaimana setelah satu itu. Ada seorang pendeta itu John Ortberg. Dia di dalam buku Apa yang Dirindukan Jiwaku, dia di situ dia menulis sebuah cerita, sebuah percakapan dengan bapa rohaninya, itu Dallas Willard. Suatu hari John itu bergumul dengan pertumbuhan jemaat. Sepertinya jemaatnya tidak bertumbuh-tumbuh, tidak berubah-berubah. Jadi dia mendatangi bapa rohaninya, Willard. Kemudian dia bertanya, Pak Pendeta, saya menyesal karena jemaat saya tidak berubah-berubah. Apa yang harus saya lakukan supaya kebangunan rohani yang besar terjadi di dalam gereja saya? Bagaimana jemaat saya bertumbuh? Jadi Dallas itu menjawab, Pak Pendeta, bereskan hidupmu dulu, supaya kamu benar-benar mengalami kepuasaan, sukacita, dan keyakinan yang diberikan Tuhan di setiap hari. Bereskan hidupmu dulu. Apa Pak Pendeta? Bukan itu, maksudku bukan saya. Bagaimana jemaat saya? Apa yang dibutuhkan jemaat saya supaya jemaat saya itu bertumbuh, supaya gereja saya lebih aktif? Apakah saya menyuruh jemaat saya untuk membaca lagi buku-buku rohani? Atau apakah saya harus membuat program baru di gereja saya? Atau saya harus mengadakan persekutuan doa lagi di gereja saya? Jadi Willard menjawab lebih berhati-hati. Benar saudara John, aku tahu apa yang kamu maksudkan. Tetapi apa yang paling dibutuhkan jemaatmu bukan itu. Jika kerohanianmu sakit, kamu tidak bisa menolong siapapun juga. Masa dikini pasien yang tidak punya imun
kepada dokter yang sudah terinfeksi. Jadi ortoped itu John itu berkata, Pak Pendeta, saya sudah sedang berusaha. Setiap hari saya bersaat teduh dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saya berusaha agar setiap hari itu dimulai dengan firman, saat teduh. Jadi Willard terakhir berkata kepada si John ini dengan suara yang lembut, Saudara, Bro John, sekarang aku tidak berbicara tentang saat teduh. Persoalannya bukan 15 menit pertama, melainkan setelah 15 menit itu, 23 jam, 45 menit sehari itu. Setelah saat teduh, bagaimana hidupmu? Bereskan hidupmu dulu, supaya kamu mengalami Tuhan Yesus di setiap harinya. Jurnal bersama Yesus ini, di dalamnya kita penting membaca firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan. Dan setiap hari kita mengoreksi diri kita, ketaatan kita dengan jurnal bersama Yesus. Hari ini, berapa persen saya taat kepada Tuhan Yesus atau tidak? Jadi, walaupun hal-hal yang kecil kita lakukan, tapi itu terkumpul akan membawa dampak yang lebih dahsyat kepada kita. Jadi, teman-teman, saat teduh, jurnal bersama Yesus itu bukanlah dua hal yang berbeda. Hidup bersama dengan Yesus, berjalan bersama Yesus adalah berjalan bersama firman Tuhan. Jadi, semoga jurnal bersama Yesus ini mengingatkan kita terus untuk mempraktikkan firman di dalam sehari-hari kita. Sehingga kita mengalami dampaknya daripada firman Tuhan yang berkuasa. Shalom bagi kita semua.